saudara saksi setelah tadi bercerita bahwa ini suami saksi, kemudian dibuka aja biar jelas suaranya. Saudara menghubungi suami dan saudara berpesan supaya tidak disampaikan kepada para ajudan. Apa yang saudara putuskan? Apakah saudara memang memutuskan pada tanggal 8 pagi itu untuk berangkat? Saudara saksi. Iya, Yang Mulia. Setelah saudara menghubungi malam kan saudara menghubungi suami saudara. Iya kan? Saudara menceritakan posisi apa yang terjadi pada tanggal 7 sore itu pada suami saudara. Terus kapan saudara ngambil keputusan untuk balik ke Jakarta itu? Iya, itu saya sampaikan ke suami saya bahwa saya akan pulang ke Jakarta. Bagaimana? Waktu itu saya sampaikan ke suami saya bahwa saya akan kembali ke Jakarta. Yang memutuskan saudara sendiri atau suami saudara? Saya, Yang Mulia. Saudara yang memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Kemudian saudara sampaikan kepada terdakwa Riki maupun para terdakwa ini kalau saudara besok pagi pulang. Tidak, Yang Mulia. Kapan saudara menyampaikan kepada para terdakwa bahwa saudara mau pulang? Besok paginya saya menyampaikan ke Dek Riki bahwa saya tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Oke, tolong siapkan kendaraan. Kenapa harus ikut? Sementara anak saudara kan ada di Malang. Di Magelang, mohon maaf. Saya tidak mengajak Riki. Yang saya ingat hanya saya minta tolong untuk menyiapkan kendaraan dan saya akan ke Jakarta. Seingat saya begitu, Yang Mulia. Seingat saudara, saudara tidak ngajak terdakwa Riki. Bagaimana dengan Kuat Ma'ruf? Saya tidak mengajak Kuat Ma'ruf. Saudara tidak mengajak Riki, tidak mengajak Kuat Ma'ruf. Tapi faktanya mereka ikut. Bagaimana ceritanya? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tahu. Pada saat saudara berangkat, saudara satu mobil dengan siapa? Saya satu mobil dengan Bi Susi, Om Kuat, dan Dek Richard. Saudara mengatakan tidak tahu. Tapi siapa yang megang setir pada saat itu? Kuat. Nah, saudara tidak ngajak Kuat, tapi dia yang pegang setir. Seingat saya begitu, Yang Mulia. Nah, kenapa tidak saudara larang? Kan Kuat sudah kenal sama saya lama. Saya juga tahu dia bisa nyopir, Yang Mulia. Loh iya, kan saudara tadi mengatakan tidak diajak. Saya tidak masalah, Yang Mulia. Yang penting saya ingin ke Jakarta hari itu. Saudara tidak masalah. Yang penting saudara pengen ke Jakarta. Bagaimana dengan Joshua? Sejak kejadian itu, saya tidak berkomunikasi lagi dengan Yosua. Ya, sejak saat itu saudara tidak berkomunikasi. Tapi saudara berpikir nggak? Kenapa yang diajak, saudara nggak ngajak Riki, nggak ngajak Kuat, tapi faktanya mereka ikut ke Jakarta. Kemarin dari kesaksian kemarin suami saudara mengatakan biasanya yang menyiapkan adalah Riki, yang menghubungi patwal juga Riki. Tapi hari ini saudara menyampaikan bahwa saya tidak mengajak Riki untuk berangkat. Saudara memerintahkan Riki untuk menyiapkan, tapi saudara tidak mengajak Riki. Kan lucu. Bagaimana itu? Coba jelaskan saudara. Saya yakin Kuat dan Riki yang sudah lama kerja sama saya. Kuat 15 tahun kerja sama saya. Riki juga lebih dari 2 tahun. Saya yakin mereka tahu keadaan saya saat itu. Mereka tahu keadaan saudara sakit. Begitu, Yang Mulia. Kalau saudara mengatakan bahwa mereka tahu keadaan saudara sakit. Kalau sakit kan dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter. Saudara pulang ke Jakarta dan saudara tidak mengajak. Ini yang lucu gitu loh.
Coba saudara jelaskan Saya dulu tidak bagaimana. pernah menjelaskan kalau saya sakit, Yang Mulia. Saudara tidak menjelaskan kalau saudara sakit, tapi saudara yakin bahwa mereka tahu kalau saudara sakit. Mungkin ditanyakan saja kepada Saudara Kuat dan Dek Riki kenapa mereka ikut. Mohon maaf, Yang Mulia. Oke. Siapa yang mengajukan izin untuk pergi ke rest area? Saya tidak tahu kalau berhenti di rest area. Saya pun tahu setelah penyidik Bareskrim menyetelkan CCTV kepada saya. Karena saat di perjalanan saya hanya tidur istirahat. Jadi saya tidak tahu kalau berhenti di rest area. Kemarin saudara Riki menjelaskan, saudara Eliezer dan itu menjelaskan saudara mainan handphone. Tapi sekarang saudara mengatakan saudara istirahat, tidur. Saudara mendengarkan musik, saudara mainan handphone. Mohon maaf Yang Mulia, di mobil itu ada Saudara Kuat dan juga Susi. Saya sepanjang perjalanan saya hanya tidur istirahat karena saya tidak enak badan dan malam itu saya tidak bisa tidur. Malam itu tidak bisa tidur, oke. Berangkat jam berapa saudara dari mana? Pagi, sekitar jam 9 atau jam 10. Jam 9 atau jam 10. Tiba di langsung ke Saguling. Siap. Setahu saya Saguling. Siapa yang menyetir? Waktu di awal Kuat, Richard di sebelah kiri, di belakang driver saya, sebelah kiri saya Susi. Oke, sampailah saudara di Saguling. Apa yang saudara lakukan di Saguling? Tiba di Saguling, saya masuk ke dalam rumah, terus saya ke toilet sebentar untuk mencuci tangan, lalu saya PCR. Kemudian Lalu saya naik ke lantai 3, sama siapa saudara naik ke lantai 3? ditemani oleh Kuat. Teman Kuat. Kemudian Terus saya lanjut ke lantai 2, saya menemui suami saya di ruang kerja yang sedang bekerja. Terus saya sampaikan saya makan dulu karena saya lapar hari itu, karena saya tidak singgah makan dari pagi. Lalu suami saya menyampaikan saya tunggu nanti di lantai 3. kemudian coba saudara cerita. Lalu saya menyelesaikan makan, lalu saya lanjut ke lantai 3. Ya, cerita. Setelah itu apa lagi? Terus di lantai 3, saya bertemu dengan suami saya di ruang nonton. Suami saya sudah duduk di situ. Lalu saya duduk di sebelah suami saya. Lalu saya menceritakan tentang peristiwa di Magelang tanggal 7 Juli. Kemudian Lalu suami saya marah, emosi, terus menarik-narik napas dalam tanpa berkata-kata, lalu menangis, dan saya pun menangis. Lalu suami saya memanggil Dek Riki via HT. Lalu suami saya menyuruh saya masuk ke kamar. Di dalam kamar saya menenangkan diri saya. Lalu saya ke toilet untuk mencuci muka. Lalu saya mempersiapkan diri untuk isolasi.
Jadi tadi yang memanggil Ricky ke atas itu saudara? Bukan yang mulia, suami saya. Oh saudara, bagaimana cara suami saudara memanggil Ricky? Via HT. Via HT. Oke, via HT kemudian Ricky. Waktu itu Kuat kemana? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Jadi saudara manggil Ricky, suami saudara tahu kalau Ricky dipanggil ke atas. Apa isi pembicaraan antara Ricky dengan suami saudara? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Kemudian Ricky turun ke bawah memanggil Richard. Saudara ikut menemui bersama suami saudara. Apa yang disampaikan? Saya tidak mengetahui keberadaan Richard di lantai 3 yang mulia. Kapan saudara Richard mengantarkan senjata yang punya Joshua pada saudara? Saudara Richard tidak mengantarkan senjata kepada saya. Kemarin saudara Richard mengatakan mengantarkan senjatanya itu kemudian ditunjukkan ke dalam sebuah kamar yang isinya kamar itu untuk senjata. Tadi kan saya tanya pada saudara, bilang, ada ke ruangan untuk senjata? Oh ada, untuk menyimpan senjata-senjata suami. Kalau lemari senjata ada. Ya, kapan senjatanya Joshua diletakkan oleh saudara Richard? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu, saudara tidak merasa membantu Richard? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, oke. Kemudian saudara memutuskan untuk isoman. Apa dasar saudara mau melakukan isoman? Karena saat itu saya demam dan saya pusing, badan saya juga ngilu-ngilu. Saya juga mempunyai anak usia 1,5 tahun saat itu. Saya takut anak saya kena COVID, jadi saya harus isolasi. Saudara masuk isolasi. Siapa yang memutuskan saudara harus isolasi? Selama pandemi kami memiliki... Bukan selama pandemi, saat tanggal 8 pertanyaan saya. Ya, tapi menjadi aturan bagi keluarga kami, kalau dari luar kota kami harus PCR dan isolasi. Itu sudah menjadi ketentuan di keluarga kami. Iya, tanggal 8 itu siapa yang memutuskan untuk itu isoman? Saudara atau bagaimana? Saya mau isolasi karena saya punya anak baby 1,5 tahun. Saudara yang memutuskan. Siapa yang mendampingi saudara untuk isolasi? Saya minta tolong Dek Ricky untuk mengantarkan saya isolasi ke Duren 346. Ini ada sedikit cerita yang menyimpang dari saudara. Tadi saudara menegaskan saya tidak mengajak Ricky. Saudara juga menyatakan Ricky dan Kuat tahu kondisi saya. Sekarang saudara mengajak Ricky, minta tolong Ricky untuk isoman. Ini kan nggak linear gitu loh. Karena Ricky kan bersama saya dari Magelang dan Ricky itu adalah ADC yang paling senior dan saya percaya sama Dek Ricky. Betul, kan saudara sempat mengatakan bahwa Ricky akan kembali ke Magelang lagi. Ya kan? Si Ricky hanya mengantarkan saudara, kan tadi saudara nggak ngajak. Dan Ricky kemarin juga menyatakan bahwa dia akan kembali ke Magelang lagi. Seingat saya memang tidak pernah mengajak Ricky untuk mengantarkan saya ke Jakarta. Seingat saya hanya menyampaikan gitu, menyiapkan kendaraan dan saya ingin kembali ke Jakarta. Mungkin saya lupa. Mungkin saudara lupa. Siapa saja yang ikut isoman pada saat itu? Waktu saya mau isoman, saya hanya minta tolong Dek Ricky untuk mengantarkan saya ke 46. Saya tidak perhatikan lagi. Faktanya siapa saja yang ikut satu mobil dengan saudara? Saya baru tahu sejak Bareskrim menyetelkan CCTV-nya bahwa ada Joshua, Richard dan Kuat. Oh,
Luar biasa saudara ya, lupanya ya. Kan di situ ada Ricky, ada Joshua, ada Richard, ada Kuat. Masa saudara nggak melihat? Karena saya tidak pernah mengajak Yosua, saya tidak pernah mengajak Kuat, dan saya tidak pernah mengajak Richard yang mulia. Bisa ditanyakan sendiri kepada yang bersangkutan. Saya tidak pernah mengajak mereka. Oke. Nanti kita akan tanyakan besok. Ya. Karena kalau cuman saudara mengajak meminta Ricky, harusnya cuman saudara berdua dengan Ricky. Tapi faktanya yang masuk ke mobil itu ada berapa orang? Kalau untuk ADC dan kru kami, untuk isolasi saya tidak pernah mengatur mereka. Mereka sudah mengerti sendiri tanggung jawabnya. Tapi kan namanya juga ajudan, kalau nggak diajak kan nggak bakal ikut. Mohon izin dan mohon maaf yang mulia, saya tidak pernah mengajak ketiganya. Oke. Saudara tadi bilang setelah di baris krim baru saudara sadar bahwa ternyata ada Richard, ada Kuat, dan ada Joshua. Di dalam CCTV yang kita lihat kemarin, saudara berangkat dari Magelang menggunakan baju warna coklat. Betul? Betul yang mulia, sweater warna coklat. Pakaian saudara sudah diturunkan. Siapa yang membereskan pakaian saudara? Apakah pakaian yang di Magelang itu dibawa kembali? Atau saudara ikut membawa pakaian lain? Maksudnya dibawa kemana yang mulia? Ke Duren 3. Tidak yang mulia, saya waktu di lantai 3 menyiapkan beberapa perlengkapan untuk isolasi. Oh, Saya saudara masukkan ke dalam tas. menyiapkan. Tadi kan saudara nggak cerita. Saudara hanya masuk ke dalam ruangan, saudara menenangkan diri. Oke. Dan singkat cerita, saudara pergi ke Duren 3. Sebelum ke Duren 3, saudara tahu nggak bahwa senjatanya Joshua itu diletakkan di dalam mobil yang saudara tumpangi dari Magelang menuju Saguling? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Kemudian saudara pergilah ke mana? Ke ke Duren 3. Di sana apa yang saudara lakukan setiba di sana? Saya turun, saya dibantu oleh Kuat untuk membawakan tas saya. Saya masuk ke dalam rumah, terus di depan pintu kamar Kuat memberikan tas saya. Lalu saya di dalam kamar mengganti pakaian. Oke, karena kita saya lihat mau sebentar. istirahat. Bisa diputarkan CCTV? Coba panggil Januar. Kita lihat nanti di CCTV ya. Keterangan saudara kita padankan dengan CCTV. Saudara setelah sampai di Saguling, di Duren 3, apa yang saudara lakukan? Ya, itu tadi yang mulia, saya tiba dibantu oleh Kuat untuk membawakan tas saya. Terus saya masuk ke dalam rumah. Kuat memberikan tas saya tepat di depan pintu kamar. Lalu saya masuk ke dalam kamar, saya berganti pakaian, lalu saya istirahat. Tadi kan saudara mengatakan bahwa saudara tidak kuat. Dan saudara tidak tahu siapa aja di dalam mobil. Setelah diperhatikan di Barreskrim baru saudara tahu. Mohon izin, mohon maaf yang mulia. Kuat yang menghampiri saya, Kuat yang membilang bahwa ibu boleh saya bantu tasnya. Gimana, Ibu? Ibu boleh bantu saya buatnya. Jadi Kuat yang menghampiri saya untuk membawa ke tas. Itu sih bisa diputar. Coba kita lihat lagi. Ya, TKP dari Saguling menuju Duren 3. Ini hanya untuk seperti keterangan saudara tadi. Kan saudara mengatakan tidak tahu.
Oh, gambarnya. CCTV-nya nggak bisa diputar ya? Hah? Nggak ada ya? Oke. Coba lihat fotonya. Turun, turun, turun. Stop, stop. Naik lagi. Coba besarin. Layarnya full bisa nggak? Turun. Bukan gambar. Nah, stop. Coba besarin. Ini yang tadi saudara bilang. Ini yang di rumah Saguling pada saat tiba. Kenapa bisa hilang? Ini siapa di sebelah saudara? Kuat mengantar saya ke Kuat. lantai 3. Oke, lanjut lagi. Mau gambar yang lain? Gambar yang lain? Gambar yang lain turun. Coba kecilin aja biar nampak. Coba naik dulu. Kok sudah ini? Yang lain pada saat turun di Saguling ada? Nggak bisa. Pada waktu turun di ada nggak? Turun di apa? Duren 3. Ah, iya, itu. Coba besarin. Geser sebelah kiri. Geser sebelah kiri. Saudara tahu siapa itu? Yang mana yang mulia? Itu yang baju putih siapa? Mohon maaf, saya tidak bawa kacamata. Coba Bisa dibesarkan lagi. Besarkan yang baju putih itu siapa? Bisa nggak? Saudara tahu ini siapa? Mohon maaf yang mulia, saya tidak bisa jelas melihat. Saya tidak pakai kacamata. Itu adalah Joshua, diidentifikasi adalah Joshua sedang membukakan pintu untuk saudara. Mohon maaf yang mulia, saya duduk di sebelah kanan di belakang driver. Bagaimana? Saya duduk di belakang belakang driver. Saudara duduk di sebelah. Di sebelah kanan di belakang driver. Ini di foto ini tidak jelas. Sebelah kiri. Ini baju coklat, saudara menggunakan baju coklat, saudara turun di belakang. Benar ini saudara?
Iya, saya duduk di belakang driver. Kapan saudara kuat? Dan di sini foto selanjutnya adalah saudara Joshua masuk ke dalam rumah. Oke, saudara setelah masuk, saudara dibawakan tas oleh Kuat tadi. Iya, Yang Mulia. Setelah saudara masuk bawakan tas oleh Kuat, kemana saudara? Masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar. Pintunya saudara kunci? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Kenapa tidak dikunci? Saya lupa karena saya capek. Saudara lupa karena capek. Kapan saudara ganti baju? Setelah tiba langsung saya ganti baju karena saya ingin istirahat. Kepala saya pusing sekali. Tapi saudara lupa untuk tutup pintu ya. Saudara tidak lupa untuk ganti baju, tapi saudara nggak lupa tutup pintu. Saya menutup pintu tetapi tidak mengunci pintu, Yang Mulia. Kapan suami saudara tiba? Saya tidak tahu suami saya tiba. Saudara tidak tahu suami tiba. Saudara tahu siapa saja yang datang bersama suami saudara? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu. Kapan saudara mendengar suara tembakan? Saya waktu itu sedang istirahat, sedang tidur di tempat tidur. Terus saya mendengar seperti suara-suara gitu, ribut-ribut. Terus tiba-tiba terdengar letusan. Berapa kali saudara dengar ledakan? Beberapa kali. Apa yang saudara lakukan saat saudara mendengar suara letusan? Saya di kamar tutup telinga dan saya takut. Saudara di kamar tutup telinga dan takut. Cuman itu saja yang saudara lakukan. Iya, Yang Mulia. Refleksnya kalau orang takut apalagi di dalam kamar adalah mencoba untuk bersembunyi, berlindung. Karena saat Berlindung itu macam-macam, bisa menutup pintu, bisa sembunyi di balik lemari, bisa macam-macam. Karena saat itu saya sedang tidak enak badan, jadi saya hanya meringkuk di tempat tidur sambil menutup kedua telinga saya. Saya tidak tahu dengan saudara, saudara ini dokter, walaupun dokter gigi. Kalau saudara tidak enak badan, saudara bisa ke dokter, saudara bisa minum obat. Tapi sebaliknya ini nggak ada sama sekali yang saudara lakukan. Mohon izin Yang Mulia, saya minum obat. Tadi kan saudara saya suruh cerita, saudara nggak mau bercerita. Oke, terus setelah dengar suara tembakan apa yang terjadi lagi? Coba saudara cerita sekarang. Setelah mendengar letusan, terus tiba-tiba ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balik ke arah pintu, ternyata suami saya. Terus suami saya langsung merangkul saya, membawa saya keluar, lalu saya diantar Riki kembali ke Saguling. Kemudian Saya di Saguling naik ke lantai 3, lalu saya mencuci tangan dan mengganti baju, lalu saya istirahat. itu yang terjadi ya. Iya, Yang Mulia. Peranan Riki di sini menurut cerita saudara sangat menonjol sekali. Mulai dari menyiapkan saudara memerintahkan untuk kembali ke Jakarta, menyiapkan isoman, terus mengantar saudara kembali lagi ke Saguling. Besar banget peranannya. Padahal ini perkaranya pembunuhan. Bisa saudara terangkan? Kenapa bukan Kuat? Kenapa bukan Eliezer?
Izin yang mulia, untuk kembali ke Saguling, itu suami saya yang memerintahkan Ricky untuk mengantarkan saya, bukan saya. Ya kan tadi kan juga saudara yang memerintahkan Ricky untuk ke Duren 3. Karena saya merasa percaya sama Dek Ricky dan Dek Ricky yang ikut dari Magelang, dan dia paling senior di antara ADC, jadi saya minta tolong Kan dia ada untuk saudara mengantarkan. Kuat juga, ada saudara Richard juga. Tapi Dek Ricky adalah anggota. Kuat? Kuat adalah kru sipil. Lah, kenapa bukan mereka? Tidak tahu yang mulia, refleks saja saya memanggil Dek Ricky. Oke, setelah di situ, saudara waktu saudara keluar apa yang saudara lihat dari terdakwa Kuat? Sedang apa dia? Saya tidak melihat apa-apa, saya tidak melihat Kuat, saya langsung menuju ke mobil. Apa yang dilakukan saudara Richard? Saya tidak tahu yang mulia. Di mana saat saudara keluar jenazah posisi di mana? Saya tidak tahu yang mulia. Coba buka foto jenazah itu. Buka foto jenazah. Jenazah di depan pintu, saudara mengatakan saya tidak tahu. Saya keluar dirangkul di dada kiri suami saya, dan kepala saya serta muka saya menghadap dada suami saya. Suami saudara cerita nggak apa yang terjadi? Cerita tanggal 9 Juli. Bukan, pada saat menjemput saudara di kamar, cerita nggak? Tidak yang mulia, cuma buka pintu, terus langsung mengambil saya, merangkul saya untuk bawa keluar. Suami saudara merangkul saudara, sementara jenazah tidak jauh dari kamar saudara. Coba diperlihatkan dulu. Jenazah, nah kamar saudara ini foto jenazah ini. Jenazah korban ini. So, di mana kamar saudara? Di depannya, Nah, di depan kaki belakang. coba dilihat dulu. Saudara mengatakan tidak tahu, tidak melihat jenazah. Pada waktu saudara dijemput kan saudara tahu. Pada saat kejadian saya tidak melihat yang mulia. Iya, tapi kan waktu saudara dijemput sama suami saudara, saudara tadi mengatakan tidak tahu di mana jenazah. Ini jenazah di depan kamar saudara. Pada saat kejadian saya tidak melihat, karena jenazah ini bukan kamar saya. Ini kamar siapa? Di mana letak kamar saudara? Kakinya itu agak ke sini, di belakang kakinya. Di belakang kakinya kamar saudara. Kemudian saudara tibalah di Saguling lagi, saudara naik ke atas. Kapan Beni Ali datang? Mohon maaf, Pak Beni Ali Propam, Ya, tanggal 10, Karo Provos. tanggal 10 Juli, Malam itu tidak datang. tidak datang. Kemarin dia memberikan keterangan bahwa dia datang. Saudara tidak membantahnya. Saya membantah yang mulia. Saya sampaikan bahwa tanggal 10 Juli saya bertemu dengan anggota Propam. Bukan, malam itu saudara Beni Ali datang ke rumah saudara, menemui Tidak, yang saudara bersama itu. Tidak ada bantahan. Mohon izin, mohon maaf yang mulia. Waktu itu saya bantah. Waktu itu saya bantah, saya katakan bahwa anggota Propam datang tanggal 10 Juli. Oke. Selanjutnya saudara pergi apa yang dilakukan malam itu tanggal 8 malam sampai tanggal 9? Tanggal 8 saya istirahat. Kapan saudara mengetahui Joshua meninggal?
9 Juli. Jam berapa? Waktu itu Pak Ferdi Sambo ada di kamar. Waktu itu suami saya sama saya sedang di kamar. Saya menanyakan, kemarin ada kejadian apa di 46? Terus suami saya sampaikan bahwa Richard menembak Yosua hingga meninggal dunia. Terus? Dan suami saya sampaikan sudah melapor ke Pak Kapolri bahwa peristiwa itu terjadi karena tembak-menembak antara Yosua dan Richard disebabkan karena Yosua melecehkan saya. Lalu saya kaget dan saya marah sama Pak Sambo saat itu dan saya menangis. Saya sampaikan kepada suami saya kenapa saya diikut-ikut ke dalam peristiwa tersebut. Saya menangis, lalu suami saya pergi keluar dari kamar. Kapan saudara menyerahkan uang kepada mereka bertiga? Saya tidak pernah menyerahkan uang kepada mereka. Ada pembagian Eliezer dapat 1 miliar, Ricky dapat 500 juta, Kuat mendapat 500 juta. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu. Kemudian, kapan saudara memberikan handphone kepada mereka semua? Saya tidak pernah memberikan handphone, Yang Mulia. Saudara tidak pernah memberikan handphone. Kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua? Saya lupa tanggalnya waktu itu. Ricky mendatangi saya, terus menyampaikan, mohon izin Ibu, bagaimana dengan mobile banking Joshua saat itu. Saya menyampaikan ke Ricky, tolong diaturkan saja, karena waktu itu saya tidak enak badan. Karena saya yakin dan percaya sama Ricky sudah lama sama saya dan Gimana coba jelasin, coba. Gimana saudara Ricky meminta bertanya kepada saudara? Waktu itu Ricky membawa HP mobile banking yang biasa dipegang oleh Joshua. Terus menyampaikan, mohon izin Ibu, bagaimana ini? Terus saya menyampaikan, ya Dek, aturkan saja. Karena saya yakin dan percaya dengan Dek Ricky, karena dia anak yang baik dan yang pintar dan dia sudah lama ikut sama saya. Kemarin saudara Ricky menyampaikan bahwa dia perkataannya bukan seperti itu, bahwa saya diminta oleh Ibu Putri untuk memindahkan uang dari rekening Joshua ke rekeningnya dia. Mohon izin Yang Mulia, itu bukan rekening Joshua, hanya mengatasnamakan saja. Yang di Dek Ricky juga atas nama Dek Ricky, tapi itu atas nama saja. Dua-duanya adalah uangnya Pak Ferdi Sambo dan saya. Yang kami berikan tanggung jawab kepada mereka berdua untuk mengelola sebagai kas operasional. Untuk Dek Ricky adalah di Magelang, untuk Dek Joshua di Jakarta. Mohon izin dan mohon maaf sebelumnya, kalau boleh diprintkan baik itu rekening BNI atau BCA atas nama Ricky dan juga Joshua, bisa terlihat bahwa itu adalah dana-dana yang dikeluarkan adalah untuk kebutuhan kami. Mohon maaf. Ya memang benar itu adalah untuk kebutuhan saudara. Tapi dengan saudara menempatkan uang milik saudara ke dalam rekening mereka, itu masuk dalam ranah pengertian tindak pidana pencucian uang. Mohon izin Yang Mulia, mohon maaf sebelumnya. Waktu itu juga saya sebelumnya menyampaikan kepada Dek Ricky dan Dek Joshua, karena untuk memudahkan mereka sendiri. Karena kalau Dek Ricky seperti Dek Ricky di Magelang, untuk membayar kebutuhan sekolah anak kami, dan juga kebutuhan lain-lainnya, akan kesulitan bagi Dek Ricky kalau saya membawakan uang atau transfer. Karena kadang-kadang saya ada kegiatan
atau ada hal-hal lain yang perlu mendesak dan Ricky tidak bisa? Atau ada rekening lain yang mungkin bukan hanya rekening itu yang saudara tempatkan atas nama mereka, uang-uang saudara? Tidak, hanya untuk kas operasional saja yang mulia. Kenapa saudara perintahkan untuk dikembalikan dalam rekening Ricky? Mohon maaf yang mulia. Kenapa saudara perintahkan kembali untuk memindahkan rekening dari Joshua ke rekening Ricky, padahal saudara sudah ketahui bahwa Joshua sudah meninggal? Saya tidak memerintahkan untuk memindahkan. Saya waktu itu hanya menyampaikan untuk mengaturkan saja. Tapi Ricky juga tahu, Ricky juga tidak salah. Karena dia mengerti bahwa itu adalah dana dan uang Pak Ferdi Sambo dengan saya. Atau uang itu penghargaan buat dia? Bukan yang mulia. Kapan saudara ketemu dengan Benny Ali? Tadi saya sudah sampaikan tanggal 10. Tanggal 10. Siapa saja yang tanggal 10 saudara ketemui? Saya tidak tahu nama-namanya. Kapan saudara tanda tangan berita acara yang seolah-olah saudara diperiksa padahal saudara tidak pernah diperiksa sama sekali? Waktu itu dari Polres Jakarta Selatan tanggal 11 Juli. Kalau dari Polda Metro Jaya tanggal 21 Juli. Apakah saudara tahu proses pemakaman bagi seorang anggota kepolisian? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Saudara sudah berapa lama mendampingi suami saudara untuk menjadi polisi? Kurang lebih mungkin 20 tahunan. Tidak pernah hadir dalam upacara pemakaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun? Sering yang mulia. Sering. Tahu nggak syarat-syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman? Saya tidak tahu persis. Saudara tidak tahu persis. Saya sampaikan. Untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikit pun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik. Dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah kepolisian. Dan sekarang dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Mohon maaf yang mulia, saya tidak pernah menyudutkan institusi Polri, di mana suami saya sangat mencintai institusi Polri dan seragamnya. Saya pun tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini. Saya hanya diam saja karena saya ikhlas menjalankan semua ini, karena saya hanya berserah sama Tuhan.